saya akan kembali lagi ke konsep awal tadi bahwa hal paling indah dari virus itu adalah sekali lepas atau nggak sengaja lepas gitu, itu nggak akan ada satupun manusia di dunia yang bisa menghentikan. Jadi pada saat kita kemasukan COVID yang baru ketahuan bulan Maret gitu kan, meskipun menurut saya sebenarnya mungkin sebelum itu juga udah masuk gitu, cuman kita nggak sadar gitu kan. Nah begitu udah masuk ke satu lokasi, maka itu akan tersebar ke semua wilayah. Tidak ada yang bisa menghentikan. Dan yang terjadi apa? Sebenarnya kita semua sudah kena kok. Coba kalau kita coba berpikir ulang sebelum diberitahukan bulan Maret. Apakah sebelum itu, misalnya pas bulan Februari, apakah kita pernah merasakan tiba-tiba sakit, pilek, demam, dan kemudian pernah kan? Karena saya mengalami hal yang sama. Pas pada saat saya pulang dari pasar, istri saya mengalami hal yang sama, anak saya mengalami hal yang sama. Hampir sebagian besar orang mengalami hal yang sama. Tapi baru ketahuan kan bulan Maret. Nah pertanyaannya, kok kita bisa ngobrol-ngobrol di sini nggak ada yang mati? Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sistem keamanan, sistem imun tubuh kita berkembang. Kalau sudah yang kena, coba Mbak ingat-ingat deh, pernah kena bulan Februari toh? Iya, betul. Terus bulan Maret diumumkan. Iya. Sudah itu Mbak sakit lagi enggak? Enggak. Lah ya itu berarti sudah kebal toh? Kayak divaksin. Karena kita sudah dapat vaksin. Jadi imun diri kita sendiri yang melawan virus yang. Betul. Terus ada sel memori nanti. Ada. Jadi di dalam sistem kekebalan tubuh kita ini basic immunology. Basic immunology bukan mengenai antibody tapi mengenai sel memori. Sel memori itu adalah sel di dalam sistem tubuh kita, sistem imun tubuh kita yang nanti akan menyimpan data apa aja yang pernah masuk ke tubuh kita. Misalnya Mbaknya pernah kena COVID bulan misalnya ya, atau jangan COVID lah, penyakit apa sih yang kira-kira gampang, flu aja lah ya kan. Kalau dibilang COVID ntar kan jadi paranoid soalnya. Hepatitis. Jadi misalnya udah pernah kena flu di bulan Februari misalnya. Nah nanti kita akan sakit, itu normal selama sampai 7 hari. Kemudian di hari ke-7 antibodi kita keluar kan. Nah di dalam 7 hari itu tubuh kita berusaha memasukkan data virus flu itu ke dalam sel memori. Nah sesudah itu nanti di hari ke-7 antibodi keluar. Di hari ke-14 kita sudah kebal, sudah sembuh total. Seperti 1, 2, 3 itu kan pasiennya dia bisa sembuh total. Nah sesudah itu kemudian pada saat kita jalan-jalan lagi keluar, karena sekarang kan virusnya nyebar kemana-mana kan. Iya. Kemudian kita kena lagi kan. Oke. Respon imun yang kedua itu tidak 7 hari, hanya dalam waktu 1 hari udah keluar antibodinya. Karena tubuh kita udah ingat benar. Ada sel memori, itu prinsip utama vaksinasi. Makanya buat yang pernah sakit bulan Februari kemarin, pada saat bulan Maret sampai sekarang, kan kita semua masih bisa ketawa-tawa sambil merokok. Makanya kita kemarin berani datang ke kan kita bayangkan, ini kan virus sudah nyebar. Berarti kenapa sih 14 hari? Karena di 14 hari kan sistem imun kita sudah berkembang, kita akan kebal. Orang yang sudah pernah kena akan beristirahat di rumah dan mengurangi paparan virus yang masuk ke dalam, sehingga dia sudah pernah kena nih sedikit, dia akan bisa mengembangkan sistem antibodinya untuk lebih banyak dan lebih mudah karena nggak kena lagi di sana. Iya kan? Itu. Sementara yang belum kena akan mengurangi risiko paparan toh? Betul. Bener. Ya. Nah, sementara yang sudah terlanjur sakit parah bisa di rumah supaya dia tidak nularin orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu sebabnya saya datang kemarin pada saat hari Minggu ke Depok, ke pusat lokasi outbreak. Saya akan datang ke situ untuk memaparkan diri saya, sekaligus untuk membuktikan bahwa kalau saya sudah pernah kena, maka saya datang ke situ dan saya akan kembali lagi dan saya dalam kondisi sehat karena saya sudah kebal sebelumnya. Ini ya dalam tanda kutip sebenarnya ya penelitian pribadi, tapi saya sering melakukan itu untuk banyak wilayah wabah virus, dan beberapa kali saya dengan sengaja memaparkan diri saya terhadap virus supaya saya bisa ngerti efeknya kayak gimana gitu, dan kita semua masih berbahagia dan bisa bincang-bincang sampai sekarang.